Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Ya, langsung aja ke soal. Ya, soal nomor 1. Manakah di antara titik berikut terletak di dalam lingkaran? Ya. Nah, mari kita cek yang A, apakah terletak di dalam ataukah di luar? Yaitu titiknya 4,2. Nah, masukkan ke lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X tambah 8Y min 5 sama dengan 0. Ya, oke, ini kita masukkan jadinya 4 kuadrat 16 tambah 4 dikurang 4 kali 2 8. Sorry, salah. Ini 4 kali 4 ya. Tambah 8 kali 2 dikurang 5. Apakah sama dengan 0 atau lebih besar dari 0? Kita coba ya. Ini 20 kurang 16 tambah 16 kurang 5. Nah, ini kalau kita cek, kalau kita kurangi jadi berapa nih? 15 ya. Nah, ternyata lebih besar daripada 0. Nah, jadi titik ini terletak di luar lingkaran gitu ya. Berarti jawaban yang A salah ya. Yang A salah. A ini bukan terletak di dalam lingkaran. Nah, kalau terletak di dalam lingkaran, tandanya masih lebih kecil ya, lebih kecil daripada 0 ya. Nah, coba kita cek yang pilihan yang B. B min 3, min 3. Ya, ganti X-nya dengan min 3 kuadrat tambah Y-nya ganti dengan min 3 kuadrat, min 4 kali min 3 tambah 8 kali min 3 kurang 5 ya. Apakah dia sama dengan 0 atau tidak? 9 tambah 9 tambah 12 dikurang 24 kurang 5. Apakah sama dengan 0? Ini 18. Nah, 18 tambah ini berarti jadi 30 ya. Oke, 30 dikurang 29. Nah, ternyata lebih besar daripada 0. Jadi dia terletak di luar lingkaran ya, bukan di dalam lingkaran. Nah, kita cek jadi pilihan yang B salah ini ya. Terletak di luar lingkaran. Nah, sekarang kita cek yang C. Min 2, min 1. Ya, maka kita masukkan ke sini min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat min 4 kali ganti X-nya dengan min 2, 8 kali Y. Y-nya diganti dengan min 1. Ya, min 1 ini ya. Min 5 apakah sama dengan 0 atau tidak? 4 ditambah 1 tambah 8 dikurang 8 kurang 5. Apakah sama dengan 0? Right ya. Nah, 5. Nah, ini 5 kurang 5 sama dengan 0 ya. Berarti ini terletak pada lingkaran. Ya, pada lingkaran. Berarti ini salah ya. Oke, ingat terletak di dalam berarti kita cari yang lebih kecil daripada 0. Nah, kita lihat yang pilihan D ya. Yaitu 5, min 2. Nah, masukkan ke sini berarti 5 pangkat 2 min 2 pangkat 2, 4 kali 5 tambah 8 kali min 2 kurang 5 apakah sama dengan 0? 25 tambah 4 min 20 min 16 min 5 apakah sama dengan 0? Ini 29 ya. Ini dengan ini 36 ya. Nah, ini udah terlihat jelas dia kurang daripada 0 ya. Nah, dia nggak sama dengan ya. Tidak lebih besar, tidak sama dengan dia lebih kecil. Nah, berarti dia terletak di dalam lingkaran. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Karena tandanya lebih kecil gitu ya. Nah, baik nomor 1 begitu. Sekarang nomor 2.
Jika titik terletak pada lingkaran, nah kalau terletak pada lingkaran berarti tandanya sama ya. Kita ganti X-nya dengan K, ganti Y-nya dengan 3 ya. Nah, masukkan sini ya. K kuadrat ditambah 3 kuadrat min 13 kali K tambah 5 kali 3 tambah 6. Nah, ini harus sama dengan 0 ya. Karena terletak pada lingkaran. Jadi harus tandanya sama dengan. Ya, K kuadrat min 13K ditambah, nah ini 9, nah ini 15 ya. Tambah 6 sama dengan 0. K kuadrat min 13K, nah ini berapaan ini? 24, 30 ya. 30 sama dengan 0. Nah lalu kita faktorkan. K min 3, K min 10 sama dengan 0. Maka K-nya bisa 3, K-nya bisa 10 gitu ya. Nah 3, nah berarti yang C ya. Nah ini 10, ini enggak lah ya. Jadi jawabannya C ya. Ini ya C. Baik, soal nomor 3. Ya. Di antara titik-titik berikut manakah terletak di luar lingkaran? Ini nomor 3 ini mirip aja dengan yang tadi ya. Mana terletak di luar? Kalau terletak di luar berarti dia harus lebih besar ya. Lebih besar. Nah kita tes titik A. 2,3 masukkan ke sini. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya, oke, ini 4 ditambah 9. Nah ternyata lebih kecil daripada 20. Berarti terletak di dalam lingkaran gitu ya. Nah, coba kita cek pilihan yang B ya. Pilihan yang apa B dulu deh. Ini dulu ya. Pilihan yang B adalah akar 3, min 4. Ya, coba kita tes, masukkan ke sini. Akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 20 ya. Ini 3 ditambah 16. Nah, ternyata lebih kecil daripada 20 ya. 3 tambah, ini 19 ya. Nah, berarti ini terletak di dalam lingkaran ya. Terletak di dalam lingkaran. Nah, berarti ini salah ini ya. Sekarang kita lihat titik yang C. Nah, C-nya ini adalah min akar 3, min 2 akar 3. Ya, kita masukkan ke sini. Min akar 3 kuadrat ditambah min 2 akar 3 kuadrat sama dengan 20. 3 ditambah, nah ini 4 kali 3. Ya, ini 3 ditambah 12. Nah, ternyata dia lebih kecil daripada 20. Nah, berarti kesimpulannya di dalam lingkaran ya. Dalam lingkaran. Nah, berarti ini bukan ya. Ingat ya, kita mau nyari di luar berarti harus lebih besar. Nah, oke, kita cek berikutnya. Cek yang D ya. 2 akar 3, min 4 ya. Kita masukkan ke sini. 2 akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 20. 4 kali 3 ditambah 16. Ya, ini 16, 12 ya. 12 ditambah 16 ya. Nah, ternyata lebih besar daripada 20 ya. Ini kan 28 ya. Lebih besar daripada 20. Tandanya lebih besar ya. Kalau terletak di luar tandanya harus lebih besar ya. Berarti inilah terletak di luar lingkaran. Ini terletak di luar ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi nomor 4 ya. Terletak pada lingkaran. Nah, kalau terletak pada berarti tandanya harus sama dengan ya. Ganti X-nya dengan 7, ganti Y-nya dengan A. Sehingga jadinya min 7 pangkat 2 ditambah A pangkat 2 harus sama dengan 81 gitu ya. 49 tambah A kuadrat sama dengan 81. A kuadrat sama dengan 81 kurang 49 ya. A kuadrat sama dengan 32. Ya. Nah, jadi A-nya sama dengan plus minus akar 32. Nah, plus minus akar 16 kali 2. Nah, berarti plus minus 4 akar 2.
4 akar 2. Nah, adanya di sini ya, pilihan D. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jarak terpendek terhadap lingkaran. Nah, jarak terpendek. Nah, kita kenali dulu nih. Dia adanya di dalam atau di luar ya. Jarak terpendek. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, ini jari-jarinya sama dengan akar 16 ya, 4. Nah, sekarang kita cek ini letaknya di mana, di dalam atau di luar ya. Yuk, 2 akar 3 pangkat 2 tambah min akar 24 pangkat 2. Ya, nah ini sama dengan 4 kali 3 ditambah 24 ya. Sama dengan 12 ditambah 24 sama dengan 36. Nah, ternyata dia lebih besar daripada 16 ya. Kesimpulannya dia terletak di luar lingkaran ya. Jadi posisinya kira-kira begini. Nah, gitu ya. Titik P-nya terletak di luar ya. 2 akar 3 min akar 24 ya. Nah, jadi jarak terdekatnya yang mana jarak terdekatnya? Jarak terdekatnya ini ya. Ini jarak terdekatnya. Cara ngitungnya gimana? Ini katakanlah Q ya. Ini O ya. Q ini jari-jari ya. Kita cari OP-nya dulu deh ya, OP-nya. OP-nya bisa dicari dari akar ini ya. Ya, OP sama dengan akar dari kenapa O ya? O itu pusat dari lingkaran ini ya. Pusat dari lingkaran ini di O 0,0 ya. Maka jarak OP adalah akar dari ini ya. Akar 36 sama dengan 6. Nah, dari sini ke sini 6 ya. Sedangkan dari sini ke sini ya jari-jarinya berapa jari-jarinya di 4 ya. Jari-jarinya 4, maka jarak terdekat P ke lingkaran adalah yang ini. Berarti 2 ya. Oke. Nah, berarti QP ya, PQ ini sama dengan jarak terdekat. Jarak terdekat. Ya, berarti 6 dikurang 4 ya. 6 jarak dari sini ke sini ya. Dikurang jari-jari ya. Sama dengan 2 yang ini. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi nomor 6. Kedudukan terhadap lingkaran. Nah, kita substitusi garisnya ke lingkaran. Masukkan ini ke sini ya. Dan ke sini. Jadi X kuadrat ditambah 2X min 1 pangkat 2. 6X ditambah 4 kali 2X min 1 tambah 5 sama dengan 0. Ini X kuadrat tambah, nah ini dijabarkan jadi 4X kuadrat min, nah ini kaliin semua ya. 4X ditambah min 1 dikuadratkan. Ya, X, nah ini kaliin plus 8X, nah ini dikalikan min 4 tambah 5 sama dengan 0. Nah ini tambahkan jadi 5X kuadrat. Nah ini dengan ini ya. Berarti min 2X. Terus ini dengan ini. Jadinya tambah 2 sama dengan 0 ya. Nah terus diapain sekarang? Dicek diskriminannya. Diskriminannya B kuadrat min 4AC ya. B-nya adalah min 2. Min 2 kuadrat min 4. A-nya 5 ya. C-nya 2 ya. Nah berarti diskriminannya sama dengan 4 dikurang berapa ini ya? 10, 40 ya. Berarti min 36. Nah diskriminannya kurang daripada 0. Nah berarti garis dan lingkaran itu, sorry. Garis dan lingkaran itu tidak berpotongan. Begini posisinya ya. Tidak berpotongan. Lepas dia ya, tidak memotong. Berarti dia mana? Tidak berpotongan dan bersinggungan ya. Tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut yang nomor 7 ya.
Kedudukan garis terhadap, nah ini sama aja tekniknya dengan yang tadi. Nah kali ini saya akan ubah X-nya menjadi 3Y ditambah 1. Nah lalu X-nya ini dimasukkan ke situ ya. Masukkan ke situ ya. Jadi 3Y ditambah 1 pangkat 2 tambah Y kuadrat plus. Nah X-nya diganti dengan 3Y tambah 1. Nah, min 1 sama dengan 0. Nah, ini dikuadratkan jadi 9Y kuadrat plus, ini kaliin semua ya. 6Y ditambah 1 plus Y kuadrat plus 3Y tambah 1 min 1 sama dengan 0. Tambahkan menjadi 10Y kuadrat. Ini dengan ini plus 9Y. Nah, 9Y ya. Nah, ini tewas ini. Tambah 1 sama dengan 0. Lalu kita cek diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B-nya berapa tadi? 9 ya. 9 kuadrat min 4. A-nya berapa? 10. Ya, C-nya berapa? 1 ya. Oke, ini jadinya 81 min 40. Nah, ternyata ini lebih besar daripada 0. Diskriminannya lebih dari 0. Nah, berarti lingkaran dan garis berpotongan di 2 titik berbeda. Ya, berpotongan di 2 titik. Nah, ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Titik potong dengan sumbu X. Ya, nama lain dari sumbu X adalah Y sama dengan 0. Nah, jadi kita ganti aja Y yang ini dengan 0 gitu ya. Jadi masukkan ke situ. Iya, masukkan ke situ sehingga jadinya X kuadrat ditambah 0 kuadrat min 4 kali X ditambah 6 kali 0 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini jadinya X kuadrat min 4X dikurang 12 sama dengan 0. Lalu kita faktor. X min 6, X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dapatlah X-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan min 2. Nah, jadi jawabannya adalah 6,0 ya. 6 ya, 0. Dan berapa? Min 2,0. Ya, oke. Min 2,0. Nah, mana dia? 6,0 min 2,0. Ya, ini jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 9. Koordinat titik potong dengan lingkaran. Nah, ini caranya sama aja dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi ya. Kita ganti aja. Ini diubah menjadi Y sama dengan 8 dikurang X gitu ya. Nah, Y ini dimasukkan ke sini ya. Nah, sehingga jadinya X kuadrat plus 8 min X pangkat 2 min 8X min 2Y. 8 min X tambah 12 sama dengan 0. Ya, nah ini dijabarkan ya. 64 min 8 dikuadratin 64 ya. 2 kali min X kali 8 jadi 16X. Min X dikuadratkan jadi X kuadrat. Min 8X min 16 tambah 2X tambah 12 sama dengan 0. Nah, X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. Nah, terus mana lagi? Ini ya. Min 16X ini min 24 ya. Min 24. Min 24 dengan ini jadi min 22. Nah, terus 64. Sebentar dulu. Ini dengan ini dulu ya. Ini dengan ini berarti minus 4 ya. Oh, saya tulis aja 64 ya. Ini 64. Terus ini dengan ini minus 4. Sama dengan 0. Sehingga jadinya 2X kuadrat min 22X ditambah 60 sama dengan 0. Dibagi 2. Ya, dibagi 2 dapat 30 sama dengan 0. Nah, lalu difaktor. Ya, oke. Nah, ini X min berapa nih? Berapa kali berapa nih? 36 sama 5 ya. Iya, oke. Nah, berarti X-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan 5 gitu ya. Nah, terus bagaimana mencari Y-nya? Masukkan ke sini ya. Y sama dengan 8 dikurang X gitu ya. Nah, kalau X-nya 6 berarti Y-nya sama dengan 8 kurang 6 berarti jadinya 2 gitu ya. Nah, kalau
X-nya 5 berarti Y-nya sama dengan 8 kurang 5. Nah jadinya berapa? 3 gitu ya. Nah berarti titiknya adalah 6,2. 6,2. Terus yang ini titiknya 5,3. 5,3. Nah mana yang ada? 6,2 atau 5,3 ya terserah. 6,2 adanya ini ya. 6,2. 5,3 ada nggak 5,3? Nah nggak ada ya. Berarti jawabannya yang D. Yuk kita lanjut lagi nomor 10. Garis G gradiennya 2 membagi lingkaran atas dua bagian yang sama. Nah jadi ilustrasinya gini ya. Ada lingkaran terus ada garis membagi lingkaran menjadi 2 ya. Ini M-nya sama dengan 2, gradiennya 2. Nah kalau membagi lingkaran atas dua bagian yang sama berarti garis tersebut melalui pusat lingkaran. Gitu ya. Nah pusat lingkarannya berapa ini? Rumusnya min setengah A, min setengah B gitu ya. Nah A-nya yang ini berarti jadinya min setengah kali 4, min setengah kali B-nya yang ini ya, min 8. Ya, nah sehingga pusatnya adalah min 2,4 gitu ya. Ini min 2,4. Nah berarti persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min, nah Y1-nya ini ya 4. M-nya ini ya 2. Ya, X min X1. Nah, X1-nya ini berarti plus 2. Sehingga Y min 4 sama dengan 2X ditambah 4. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Y sama dengan 2X ditambah 8. Nah, berarti begini ya. Jawabannya adalah yang B. Hmm. Nah, kita lanjut lagi soal berikutnya. 11 ya. Menyinggung lingkaran, maka titik singgungnya berapa? Nah, mirip dengan yang tadi. Kita substitusi garisnya. Titik singgungnya yang ditanyain. Oh. Nah ini saya rubah menjadi 3Y. Ini ya. 3Y min 6 ya sama dengan 2Y. Gitu ya. Y-nya saya pindah ke kanan. Maka Y-nya menjadi 3/2. Oh ini X ini ya. Sorry ya. Pindah ke kanan. Ya oke. 3/2X ya. Dibagi 2 ya. Dibagi 2 minus 3. Nah jadi Y-nya segitu. Lalu kita substitusi ke sini ya. Substitusi. Maka dapatlah X kuadrat ditambah, nah Y-nya ini diganti dengan ini ya. 3/2X minus 3 pangkat 2 ditambah 2X. Nah terus Y yang ini juga diganti. Minus 4 kali 3/2X dikurang 3. Ini apa nih? Kurang 8 ya. Kurang 8 sama dengan 0. X kuadrat tambah, nah ini dikuadratkan 9/4 X kuadrat dikurang. Dikaliin semua ya. 2 kali ini 6 ya, min 6 ya. 6 kali ini, 6 kali 3, 18. 18 bagi 2, 9 ya. Jadi 9X. Min 3 pangkat 2 tambah 9. Oke, tambah 2X. Nah ini dikali, jadi min 12 bagi 2, 6. Ini kali ini tambah 12 ya. Min 8 sama dengan 0. Nah kita sederhanakan sekarang. Nah ini anggap aja ini 4/4 ya. Sehingga kita jumlahkan jadi 13/4 X kuadrat. Nah ini tambahkan dengan ini ya. Ini dengan ini min 15. Min 15 dengan ini jadi min 13 X gitu. Nah 12 kurang 8. 4. 4 dengan ini berarti 13 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya. Semuanya kita bagi dengan 13. Maka jadinya 1/4 X kuadrat min X ditambah 1 sama dengan 0 ya.
Semuanya kita kali dengan 4, maka dapat X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu kita faktor ya. X min 2, X min 2 sama dengan 0. Maka dapat X-nya sama dengan 2. Nah, X-nya 2 yang mana? Oke, yang ini ya. Terus gimana ngitung Y-nya? Ya, masukin aja ke sini ya. Y sama dengan 3/2 X dikurang 3. Ya, ganti X-nya dengan 2. Ya, oke. Nah, ini 2-nya coret. 3 kurang 3, maka dapatlah Y sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 2,0. Nah, ini dia. Ya, kita lanjut lagi nomor 15 nih ya. Menyinggung ya, menyinggung. Nah, kita substitusi ini ke sini. Ganti Y-nya ya. Oh, jadi X kuadrat ditambah 4/3 X ditambah A pangkat 2 min 8X min 9 sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan. Nggak usah pakai kurung lagi ini. Ya, 4/3 dikuadratkan jadi 16/9 X kuadrat ditambah, ini kaliin semua ya. 2 kali A kali 4/3 X. Jadi 8A/3 X gitu ya. 2 kali 4, 8. 8/3 ya, AX. Terus ditambah, nah ini A ini dikuadratkan jadi A kuadrat. Min 8X dikurang 9 sama dengan 0. Nah ini X kuadrat anggap aja ini 9/9. Sehingga penyebutnya sama ya. Sehingga jadinya 25X kuadrat per 9. Nah ini disatukan dengan ini. 8A/3 X dikurang 8X ditambah A kuadrat min 9 sama dengan 0. Gitu ya. Nah terus supaya bentuknya gampang ya. Coba. Kalau dikali 9, buat bentuknya. Ya, nah ini kita tulis 25/9 X kuadrat ditambah 8A/3 min 8. X gitu ya. Tambah A kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, supaya dia menyinggung, maka diskriminannya harus 0. Diskriminannya yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC sama dengan 0 ya. Nah, ini dikuadratkan. 8A/3 min 8 kuadrat min 4. Nah, A-nya adalah 25/9. Sedangkan C-nya yang ini. A kuadrat min 9. Nah, ini harus sama dengan 0. Bentuknya lumayan ruwet nih ya. Coba. Nah, ini kita teruskan. Maka dapatlah. Ini kita hapus saja di sini. Hmm. Ya, oke. Ya, kita kuadratkan 8/3 dikuadratkan jadi 64 A kuadrat per 3 gitu. Terus ditambah dengan kurang ya. 2 kali ini ya, kalikan semua nih ya. Wah, kayaknya ruwet nih ya. Hmm, 2 kali nah 8A/3 kali 8 ya. Terus min 8 dikuadratin berarti tambah 64. Nah, coba ini jadinya minus. Nah, ini kita kalikan 4 kali ini 100 ya. Oke, 100/9 A kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya. Buat nih bentuknya ya. 64 A kuadrat per 3 dikurang. Nah, ini 64 kali ini 128 ya. 28A/3 tambah 64 dikurang. Nah, ini kita kalikan 100 A kuadrat per 9 ya. Ini dikalikan plus 100 sama dengan 0 ya. Lalu kita sederhanakan ya. Nah ini supaya penyebutnya sama kita kali 2 aja. 128 A kuadrat, kali 3 maksudnya ya.
kali 3 berarti 192 ya. Ya, supaya sama penyebutnya kali 3 192. A kuadrat per 9. Dikurang dengan 100 A kuadrat per 9. Terus dikurang dengan 128A per 3. Ditambah 164 sama dengan 0 ya. Ini dikurang jadi 92A kuadrat per 9. Dikurang 128A per 3. Tambah 164 sama dengan 0. Nah, coba kita terusin. Ah, oke. Nah, tutup dulu. Nah, ini disederhanakan dulu. Hmm. Sama-sama dibagi berapa nih ya? Bagi 2, coba dibagi 2 ya. Bagi 2, 46 A kuadrat per 9. Nah, bagi 2 ini jadinya 64 per 3A. Bagi 2 berarti 82 sama dengan 0. Bagi 2 lagi bisa ya. 23 per 9. A kuadrat min 32 per 3A ditambah 41 sama dengan 0. Nah, ternyata bentuknya ruwet ini ya. Hmm, ya mungkin kita pakai cara yang berbeda ya. Ini ruwet ya. Mungkin saya ada salah hitung ya. Coba kita pakai cara yang berbeda. Eh, Pakai diskriminan nggak cocok ini ya. Nah kita lihat ini pusatnya. Berapa pusatnya? Pusatnya min setengah A, min setengah B. Ya. Jadi min setengah kali min 8. Min setengah kali B. B-nya 0 di sini ya. Nah berarti pusatnya 4,0. Nah, jadi kalau dia menyinggung ini, ya ini garisnya coba kita kali 3 ya. 3Y sama dengan 4X ditambah 3A. Nah, kita pindahkan semua ke kiri atau ke kanan juga boleh ya. 0 sama dengan 4X minus 3Y ditambah 3A gitu ya. Terus kita cari apanya sekarang? Jari-jarinya ya. Oke, jari-jari. Jari-jarinya sama dengan akar dari ya A kuadrat berarti min 8 ya. Kuadrat per 4 ditambah B kuadrat 0 kuadrat per 4. Dikurang C, kurang min 9. Nah, berapa ini jari-jarinya? 64 dibagi 4. 16 ya. Tambah 9. Nah, ini jari-jarinya 5 ya. Nah, jadi begini ini ya. Dia menyinggung ya. Dia menyinggung berarti jarak pusat yaitu 4,0 ke garis itu sama aja dengan jari-jari. Sama dengan 5 gitu ya. Nah selanjutnya kita cari hapus dulu. Nah ini saya hapus dulu. Oh, salah hapusnya. Nah sekarang kita cari jarak ya. Jarak 4,0 ke 4X dikurang 3Y ditambah 3A itu harus sama dengan 5 ya. Ya, adalah jari-jari gitu ya. Jarak R ya. R itu sama dengan jarak 4,0 ya. Jarak pusat ke garis ya. Berarti 5 ini sama dengan, nah jarak titik ke garis begini ya. Masukkan 4-nya ke sini ya. 4 kali 4 dikurang 3 kali 0 ditambah 3A. Dibagi akar dari, nah ini 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Nah gitu ya. Berarti 5 sama dengan 16 ditambah 3A. Harga mutlak ya. Nah ini kalau diselesaikan jadi 5 ya.
Nah, pindahkan 25 sama dengan harga mutlak 16 ditambah 3A. Nah, ini ada dua kemungkinan nanti ya. 16 ditambah 3A sama dengan 25. Nah, ini kemungkinan pertama. Jadi 3A sama dengan 9, maka A-nya sama dengan 3. Nah, apakah ada A-nya 3? Nah, ada ini ya, yang E jawabannya ya. Oke. Atau kemungkinan yang kedua begini ya. 16 A, 16 ditambah ya. 16 ditambah 3A sama dengan min 25 ya. Min 25. Berarti 3A-nya sama dengan min 41 ya. Nah, berarti A-nya sama dengan negatif 41/3. Nah, jadi memang ada dua buah nilai A yang memenuhi. Ya, jadi bisa lihat ini bentuknya rumit ya A-nya, sehingga tidak heran kalau penyelesaian yang tadi ya pakai diskriminan itu bentuknya ruwet ya. Nah, baik kita pakai ini aja. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Persamaan lingkaran yang pusatnya hmm, menyinggung sumbu X positif dan menyinggung sumbu Y negatif ya. Nah, oke. Ya, kita kasih ilustrasi dulu seperti apa bentuknya ya. Menyinggung sumbu X positif, menyinggung sumbu Y negatif. Nah, gini ya. Sumbu X positif, sumbu Y negatif. Nah, berarti lingkarannya begini ya, Dede. Nah, ini pusatnya, ini berarti jari-jari ya. Jari-jari. Ini R, ini R. Nah, berarti ini si pusatnya ini adalah berapa ini jadinya? Jarak dari sini ke sini kan R ya. Berarti ini min R gitu ya. Min R. Nah, ini R gitu ya. Ini ke sini R, maka pusatnya adalah R, min R gitu ya. R, min R. Nah, sekarang kita tentukan R-nya dari mana? Dari sini ya. Ya. Pusatnya itu melalui X min Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, masukkan aja nih ya. Ini R dikurang dengan min R dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini juga R sama dengan 2. Jadi R-nya sama dengan 1. Nah, berarti kesimpulannya pusatnya adalah 1, min 1 dan jari-jarinya sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti persamaannya adalah X min X pusat ya. Pangkat 2 ditambah Y min Y pusat pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Ya, X min X pusatnya ini ya 1 tambah Y min Y pusatnya 1 ya. Sama dengan 1 kuadrat. Nah, ini dijabarkan jadi begini. Nah, ini juga dijabarkan. Ini 2Y tambah 1 sama dengan 1. Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 2Y tambah 1 sama dengan 0. Ya, ada plus satunya kayaknya ini ya. Ah, mana dia? Min 2, min 2, min 2. Tar dulu ya. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini YP berarti ini jadi plus ya. Plus ini plus ya. Plus 2Y. Min 2X plus 2Y. Nah, ini dia yang E ya. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Ya, oke, 16 cukup ya. Sekarang kita lanjut nomor 17. Terletak pada lingkaran, maka koordinat dan jari-jarinya. Oke. Kalau dia terletak pada lingkaran, pasti nanti sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan tandanya. Ganti X-nya, ganti Y-nya dengan segini ya. Yuk, ganti X-nya dengan 1. Jadi 1 kuadrat tambah Y-nya diganti dengan 4. 4 kuadrat tambah P kali 1 ditambah P tambah 10 kali Y. Y-nya diganti dengan 4. Min 27 sama dengan 0. 1 tambah 16 ditambah P ditambah berapa nih? 4P ya kali ya. 4P ditambah 4 kali 10, 40. Min 27 sama dengan 0. Tambahkan berarti 17. Nah, ini jadi 5P
Nah, ini jadi 13 sama dengan 0. Berarti 5P ditambah 30 sama dengan 0. Nah, 5P sama dengan min 30 berarti P-nya sama dengan min 6 gitu ya. Sehingga persamaan lingkarannya menjadi ya ganti P-nya dengan min 6X ya. Ganti P-nya dengan min 6 berarti jadinya 4Y dikurang 27 sama dengan 0. Ya, berapakah pusatnya? Nah, ini berarti A-nya adalah min 6, B-nya adalah 4 ya. C-nya min 27. Berarti pusatnya adalah A dibagi dengan min 2, B dibagi dengan min 2. Ya, berarti min 6 per min 2, 4 dibagi min 2. Nah, jadi pusatnya adalah 3, min 2. Nah, kita cari 3, min 2. Nah, ini 3, min 2. Nah, oke, yang lainnya berarti salah ya. Nah, sekarang untuk menghitung jari-jari, kita gunakan rumus apa? Ntar dulu ya, kita hapus yang ini. Eh, ya, apa rumus dari jari? R sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Gitu ya. A-nya yang ini ada deh ya. Min 6 pangkat 2 per 4 ya. Ditambah B-nya yang ini ya. 4 kuadrat per 4 dikurang C. Nah, C-nya min 27. Min 27. Ya, nah ini jadinya 36 dibagi 4, 9. Nah, ini 4 ditambah 27. Nah, berapa jadinya ini? Akar 40 ya. Nah, akar 40 jadinya berapa? 2 akar 10 ya. Nah, 2 akar 10. Nah, ini jari-jarinya berarti dapat yang ini dia ya. Sehingga jawabannya C. Nah, oke. Kita lanjut soal nomor 18. Diketahui lingkaran melalui titik sekian dan sekian. Panjang jari-jari lingkaran berapa? Oke. Nah, cari dulu M dan N dengan cara memasukkan titik yang diketahui. Dia melalui 2,2. Ya, ganti X dengan 2, ganti Y dengan 2. Ganti yuk. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, M kali 2, N kali 2 dikurang 4 sama dengan 0. 4 tambah 4 ditambah 2M ditambah 2N min 4 sama dengan 0. Nah, ini 4-nya habis ya. 2M ditambah 2N, nah sama dengan, nah ini pindah ke kanan jadi min 4. Bagi 2. Nah, bagi 2, bagi 2. Nah, ya dapat satu persamaan. Sekarang masukkan ini ya. 2, min 4. Ganti X-nya dengan 2. 2 kuadrat tambah ganti Y-nya dengan min 4. Ganti X dengan 2. Ganti Y-nya dengan min 4. Min 4 sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan. 4 tambah 16 plus 2M min 4N min 4 sama dengan 0. Nah, 4-nya habis ini ya. Berarti 2M min 4N sama dengan min 16. Nah, bagi 2. M min 2N sama dengan min 8. Nah, lalu dieliminasi substitusi. M ditambah N sama dengan min 2. Nah, dari sini ya. Sedangkan dari sini dapatlah M dikurang 2N sama dengan min 8. Nah, ini kita kurangi aja. Maka M-nya habis, ini jadi 3N, ini jadinya 6. Sehingga N-nya sama dengan 2. Nah, lalu ganti N-nya dengan 2. M ditambah 2 sama dengan min 2, sehingga M-nya sama dengan min 4. Nah, setelah itu kita masukkan nilai M dan N ke persamaan. Oke. Nah, sehingga jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, M-nya berapa tadi? M-nya min 4 ya. Berarti min 4X terus N-nya berapa tadi? 2 ya.
plus 2Y min 4 sama dengan 0. Jadi jari bisa dicari dari akar A kuadrat dibagi 4 ditambah B kuadrat dibagi 4 dikurang C. Gitu. A-nya ini ya, A-nya min 4. Min 4 pangkat 2 dibagi 4 ditambah B-nya yang ini ya. 2 pangkat 2 dibagi 4 dikurang C. C-nya min 4. Ya, sama dengan 16 bagi 4 berarti 4 ya. Ini 4 bagi 4 1. Ya, nah jadinya akar 9. Maka jawabannya 3. Nah ini dia yang B. Kita lanjut nomor 19. 19 ini ya. Mempunyai jari-jari 2 menyinggung. Ya, oke. Jari-jari 2 menyinggung. Nah, nilai P yang positif. Nah, kita pakai apa ini ya? Hmm. Nah, ini kita cari dulu pusatnya ya. Kita pakai diskriminan, boleh pakai diskriminan, boleh aja ya. Nah, apakah ruwet hasilnya pakai diskriminan? Nah, mana yang lebih mudah? Diskriminan atau cara biasa? Nah, dasar pakai cara diskriminan aja. Nah, ini kan Y sama dengan X ya. Berarti masukkan ke sini ya. Ganti Y-nya menjadi X. X kuadrat tambah X kuadrat min 2PX ditambah Q sama dengan 0. Jadinya 2X kuadrat min 2PX tambah Q sama dengan 0. Nah, karena dia menyinggung, maka diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini sama dengan 0. B-nya ini ya. Min 2P pangkat 2 min 4. A-nya 2. Sedangkan C-nya sama dengan Q. Sama dengan 0. Nah ini berarti 4P kuadrat min 8Q sama dengan 0. Bagi 4 jadinya P kuadrat min 2Q sama dengan 0. Nah dari sini dapatlah hubungan P dan Q ya. Jadi P kuadrat sama dengan 2Q gitu ya. Atau Q sama dengan P kuadrat dibagi 2. Nah, jadi sekarang kita lihat ya jari-jari. Apa rumus jari-jari? Akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C ya. Sama dengan 2. Jari-jarinya 2. Nah, berarti kuadratkan kedua ruas ya. Sehingga kalau dikuadratkan ini jadinya 4 ya. Kalau dikuadratkan ini akarnya hilang ya. Masukkan A-nya ini ya. Min 2P pangkat 2 per 4. Tambah, nah B-nya, mana B-nya? B-nya nggak ada di sini ya, 0. 0 kuadrat per 4 dikurang C. Nah, C-nya ini sama dengan Q. Dikurang Q sama dengan 4. Ya, ingat ya 4 ini datangnya dari ini dikuadratkan ya. Ruas kiri, ruas kanan dikuadratkan. Nah, terlanjut ya. Ini dikuadratkan jadi 4 P kuadrat per 4 dikurang Q sama dengan 4. Nah, ini jadinya P kuadrat min Q sama dengan 4. Ya, kita ganti Q-nya dengan P kuadrat per 2. P kuadrat min P kuadrat per 2 sama dengan 4. Nah, ini dikurangi jadinya apa? Setengah P kuadrat sama dengan 4 sehingga P kuadrat sama dengan 8. Jadi P-nya sama dengan P-nya bernilai positif katanya ya. Berarti akar 8. Nah, akar 8 itu adalah 2 akar 2. Jawabannya adalah yang B. Ya, kita lanjut nomor yang terakhir. Sebuah lingkaran jika melalui dibuat garis singgung pada L, maka jarak P ke titik singgung tadi adalah ya. Nah, jadi begini ya, ada lingkaran, terus ada titik di sini P 1,6. Dibuat garis menyinggung begini ya. Nah, menyinggung. Ya, gitu kira-kira. Dibuat garis singgung pada L, pada lingkaran L ya. Maka jarak P ke titik singgung tadi, misalnya titik singgungnya katakanlah apa? Q gitu ya. Nah, ini ya.
Q. Ini sama aja ya. Q ya. Jadi ada 2 Q ya. Yang ditanya PQ-nya sama dengan berapa gitu ya. Jarak P ke titik Q. Nah ini kita pakai cara cepat aja. Nah caranya adalah PQ sama dengan akar dari, nah masukkan titik 1,6 ke persamaan lingkaran ini. Gitu ya. Ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah Y-nya ganti dengan 6. 6 kuadrat ditambah 2 kali Y. Y-nya diganti dengan 6. Ya, dikurang 24. Nah, nolnya dibuang aja ya. Sehingga jadinya akar 1 ditambah 36 ditambah 12 dikurang 4. Nah, ini jadi akar berapa nih ya? Ini dengan ini 37. Ya, 37 ya nih. Ini 8 ya. 8. Nah, berarti jadinya akar 45 ya. Iya. Akar jaraknya adalah harusnya akar 45 ya. Ntar dulu apakah ada yang keliru? Oh, ini bukan 4 ya, 24 ini ya. 24 kita keliru nih ya. Ya, ini 24 ya, min 24. Nah, kita ulang yuk. Nah, ini tambah ini 37, 37, 12 kurang 24, min 12 ya. Sehingga jadinya akar 25. Ya. Akar 25 adalah 5. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini, yang E. Nah, baik demikian pembahasan saya untuk soal-soal tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran. Ya, semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman. Ya, untuk video yang lainnya silakan lihat di playlist lingkaran. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.